orang yang sudah bercerai itu seringkali pernikahan kedua menjadi dalam tanda kutip ya kayak ajang balas dendam. Aku bisa temukan orang lain, merasa harmonis, tenang, damai, sejahtera. Coba, saya kepengen tahu juga karena nggak ada. Karena dosa itu menggelisahkan. Yang jadi rumit itu kalau dari perselingkuhan itu lahir anak. Nah gimana coba? Udah cerai akhirnya, udah nggak bisa nih dimediasi apapun ya udah cerai gitu. Nggak boleh nikah lagi. Rencana selingkuh terus cerai segala macam tuh jangan di GKI deh, susah. Nah. Itu kesimpulannya. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Ibu Pendeta Florida Wirastanto dari GKI Ngagel ya, pendeta betul, di sana ya. Betul. Saya mau konseling boleh Bu? Oh ya boleh, mau apa? Enggak, ini satu masalah yang serius ya. Jadi bercerai itu nggak boleh ya, kalau di kekristenan? Pasti. Fix. 100%? Yeah. Nggak bisa disetel-setel gitu? Nggak bisa. Lagi-lagi pakai ayat apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, betul. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Terus Musa ngasih surat cerai? Ya kalau bahasanya Tuhan Yesus kan karena ketegaran hatimu makanya diberikan. Tapi kalau kita lihat sejarah belakang juga kan itu kan patriarki banget masa bangsa Israel. Lalu mereka kalau misalnya sudah bosen dengan istrinya bisa dibiarin begitu aja. Jadi kayak perempuan ini kayak nggak punya hak apa lagi gitu. Makanya karena ketegaran hatinya, hati manusia, hati bangsa Israel, lalu keluarlah surat membolehkan surat perceraian itu. Tegar itu keras hati gitu ya. Ya udah mungkin saya sebagai jemaat bilang, ya saya udah keras Bu hati saya kena suami model kayak gitu. Ya karena begini, kalau misalnya orang datang pertama pasti dengan kemarahan. Itu kan dia belum punya perspektif apapun, hanya pengalaman dirinya saja, lukanya, kemarahan. Tapi kan orang datang misalnya ya, Pak Gideon datang lalu aku mau cerai, oke, aku temenin cerai kan nggak mungkin. Kenapa? Lalu nanti kita akan percakapkan sampai membuat dia ada hal-hal yang kita bisa bicarakan. Jadi Anda sebagai pendeta itu yakin bahwa semua itu bisa dibicarakan gitu? Bisa. Oh. Tapi ini yang bicara tuh masalahnya tangan tuh ngaplok Bu. Kalau orang udah terjadi KDRT. Terus masa saya nggak boleh cerai sama orang kayak begitu kan bahaya. Ibu enak aja ngomong lah, kalau saya dibunuh terancam loh Bu nyawa saya. Orang yang datang pertama kali pasti ngomongnya sama persis kayak begitu. Ya, saya mewakili sih kayak gitu. Tapi kan begini, kalau misalnya ada jemaat yang mengalami KDRT dan dia ngakuin itu, maka yang kami lakukan pertama pasti memisahkan dalam tanda kutip, menjauhkan dulu suami dan istri ini. Supaya KDRT itu tidak berkelanjutan. Di tempat saya, istri yang kemudian akhirnya harus dipisahkan dengan suaminya terlebih dahulu, diungsikan. Jadi dikasih tempat khusus buat dia gitu. Ada, pernah lakukan itu. Itu kalau diungsikan kayak gitu tuh kalau suami yang baper juga kadang-kadang mungkin bisa negative thinking ya. Ini ada apa nih? Ibu mau menceraikan kita nih kok dipisahkan gitu ya. Kalau udah kayak gitu belum pernah ya ngalamin suami ibu mau menceraikan kita dan sebagainya, enggak. Tapi karena dia pelakunya seringkali dia jadi takut juga ketemu pendetanya. Malu ya. Dia akan takut. Jadi percayalah orang yang jahat yang misalnya melakukan KDRT, ketika orang lain tahu dia takut pasti. Itu tidak mungkin dia kayaknya terus akan gaspol, enggak. Pasti ada ketakutan ketika ada pihak lain yang tahu. Gaspolnya ke istri ya, tapi kalau ke orang lain dia jadi ciut ya nyalinya ya. Betul. Orang pelaku KDRT itu takut diketahui orang lain. Oke, apalagi kalau sudah diancam akan dilaporkan gitu ya ke pihak yang berwajib gitu ya. Itu kan ada hukumnya loh, undang-undang pidana loh kayak gitu ya. Betul. Oke. Jadi diungsikan itu sementara diungsikan terus diapain Bu? Saya pengen tahu. Jadi kalau misalnya kasus berat dia sudah kena mental begitu, biasanya minta tolong psikolog. Minta tolong psikolog. Kami secara sebagai gereja gitu ya, pasti dampingi begitu. Kalau dia sudah menyangkut kejiwaan begitu, ya minta tolong
orang-orang yang ahli di bidangnya, psikolog, psikiater gitu, untuk bantu mendampingi. Saya Kadang pikir diperlukan obat, dokter. Iya. Saya pikir yang kena mental bukan korban ya, pelaku juga ya kayaknya ya. Betul. Iya kan? Betul. Ada masa lalu, ada background kenapa dia bisa sekeras itu. Betul. Yang paling bahaya adalah begini. Waktu dia kecil, dia tuh melihat KDRT yang dilakukan oleh papahnya pada mamahnya misalnya. Dia benci sekali sama papahnya. Tapi kalau dia nggak pulih, dia melakukan hal yang sama pada istrinya. Bahkan bisa jadi lebih buruk ya. Yes. Iya. Itu sering kali terjadi kayak gitu. Betul. Jadi pelaku hari ini tuh sebetulnya dia korban di masa lalu gitu ya. Benar. Dan kita bisa nyentuh hatinya. Oke. Jadi itu ya ternyata diperdamaikan terlebih dahulu, dicari akar persoalannya, dipisahkan dulu. Kita dengar dari dua perspektif yang menjadi sulit kalau salah satu tidak mau dikonseling. Nah itu. Kalau salah satu nggak mau dikonseling, tapi yang mana yang bisa kita handle dulu. Oke. Gitu. Supaya dia punya perspektif yang berbeda, supaya dia lebih tenang dan dia tidak merasa sendiri. Kalau dia ketakutan, dia tahu harus kemana. Gitu. KDRT itu nggak cuma bicara masalah fisik aja sih, tapi juga ada yang meng-KDRT mental, ya kan? Betul. Abusive ke mental gitu. Betul. Ada juga yang nggak dinafkahi misalnya, malah menafkahi gitu ya. Misalnya ini saya bicara dari perspektif yang istri gitu ya, yang harusnya dinafkahi tapi dia malah menafkahi gitu. Betul. Nah, itu banyak kasus begitu. Banyak juga ya. Waduh. Jadi selama pernikahan yang perempuan sudah bekerja keras gitu. Suaminya ini yang kemudian membantu pekerjaan istri. Tapi di perjalanan justru suaminya yang selingkuh misalnya. Suaminya padahal selama ini tulang punggung itu tulang punggung keluarganya istrinya gitu. Iya. Mungkin dari si istri, lu tuh udah gua biayain. Kurang apa gitu ya? Kurang apa saya sama lu, tapi lu masih selingkuh. Nah, ini yang saya mau tanyakan gitu ya. Penyebab perceraian tuh macam-macam gitu ya. Dari KDRT tadi baik itu mental maupun yang lain. Betul. Nah, ini kalau sudah terjadi perselingkuhan itu loh. Itu kan sedikit repot ya. Betul. Memisahkan dua hati yang sudah saling kecantol ini. Betul. Gimana ini? Nah, tidak semudah itu kan. Kalau kayak gitu memang kalau dua-duanya mau dikonseling, seringkali tertolong. Bisa. Lagi-lagi mau apa enggak gitu ya. Balik lagi kemauan ya. Itu kalau dua-dua. Kalau misalnya cuma salah satu yang dikonseling, maka kita handle yang bisa dilayani dulu. Yang mau itu. Lalu supaya ketika mereka di dalam rumah yang mau dilayani secara pastoral ini, dia tahu bagaimana harus berespon pada perilaku pasangannya. Kalau dia mengerti cara merespon, kalau dia mengerti how to melayani orang yang sebenarnya ini nyakitin hatinya gitu ya di keluarga begitu, maka kita sedikit bisa ngerem kemauan mereka untuk bercerai. Karena dia lihat dari perspektif yang berbeda. Termasuk kita gali siapa orang yang kamu nikahin ini gitu. Supaya dia tahu biasanya kan pasti ada faktor latar belakang. Tidak mungkin ujuk-ujuk terjadi. Ada faktor latar belakang. Nah, siapa orang yang sedang bermasalah, siapa pasangan ini membuat perspektif dia agak berbeda sehingga tidak hanya melihat sebagai orang jahat. Tapi ya kayak tadi bahasanya seperti dia ini sebenarnya korban dari masa lalu yang perlu diselesaikan, hanya saat ini dia belum mau untuk sembuh, dia nggak mau ditolong gitu. Sampai diselidiki juga nggak wewe gombelnya itu backgroundnya gimana? Ini istilah wewe gombel tuh selingkuhannya biasanya gitu. Kalau saya sih tidak memilih untuk sampai sejauh itu, karena itu kan ini relasi mereka ya gitu. Bahwa pernah dalam sebuah pelayanan itu akhirnya bertemu dengan selingkuhan. Iya, orang ketiga ini. Iya, pernah ajak ngobrol dan kemudian ya minta supaya berhenti pasti ya, karena ini kan keluarga dan sebagainya. Ya berhasil, akhirnya berhenti memang gitu. Istrinya ajak ketemu supaya selesai amarah gitu loh. Oke, selesai dan suaminya, karena suaminya mau ditolong juga sih, jadi selesai. Gitu. Ya idealnya sih gitu ya. Iya. Oh jadi sampai melibatkan ketemu dengan pebinor atau pelakornya gitu ya? Iya benar, pernah. Oke. Itu kalau misalnya dua-duanya sudah tertangani.
Karena kan ini pelakor. Iya sih. Dia kan merasa sebagai korban, dia akan ngejar terus. Dia nggak akan pernah berhenti untuk lepas aja, dia udah sama pasangan, saya udah sama istrinya kembali, atau dia udah sama suaminya kembali, lalu dia lepas gitu, nggak akan. Orang itu pasti akan kejar. Nah, harus ketemu. Harus ketemu. Setelah ketemu diapain? Ajak ngobrol, maksudnya bahwa ini keluarga ini sudah mau pulih, lalu yang laki juga menyatakan bahwa dia nggak mau lagi, dia bertobat, dia berhenti, jadi supaya ada saksinya gitu. Jadi saksinya dibawa pendeta yang wih, itu kesannya malah kayak sudah dipermalukan gitu ya di depan umum ya, bahwa ngapain sih kamu itu cari-cari laki orang atau wanita orang. Kalau ketemuan itu bukan dalam keadaan pertengkaran atau kayak emosional banget yang saya alami ya. Jadi ajak bertemu, jadi waktu itu kami di tempat makan begitu, lalu ada ceweknya di situ, lalu ketemu dan kemudian minta supaya berhenti. Ya saya selalu nanya kenapa sampai kayak gini. Oke, mau selesai nggak? Ini keluarga ini mau pulih. Ya, oke, Bu Pendeta, saya mundur gitu. Iya. Gitu. Repotnya lagi kalau pelakor atau pebinor itu juga Kristen ya, orang Kristen loh. Orang Kristen lebih tahu ayat. Oh, lebih gampang malahan. Lebih gampang karena maksudnya ketika bertemu, yang ketemu adalah pendeta apalagi gitu ya. Lalu karena saya selalu percaya Roh Kudus nyentuh hati orang. Oh, I see. Kalau orang Kristen justru lebih mudah ngingetin tentang Tuhan, karena itu ada sisi bukan dia nggak tahu Tuhan, melakukan itu pun ada kegelisahan dalam hatinya. Ya malah akhirnya bisa dia kembali ke gerejanya, jadi hidup baik, ada kok. Kalau orang Kristen malah saya merasa lebih mudah untuk nanganin. Seringkali saya nanya agamanya apa gitu. Oh, sampai gitu ya? Karena bukan kayaknya kayak ini banget gitu ya. Tapi supaya saya tahu saya harus nolongin kayak apa gitu. Iya. Tapi sebagai pendeta, ibu kan nggak pernah tahu ya, yang hadir kelihatan sebagai keluarga di gereja Anda itu, tiba-tiba dia tuh ngajak sama selingkuhannya beribadah, dengerin khotbah Anda. Kalau yang suami, ya karena sudah 20-an tahun ya, jadi ngerti lah ini mana yang istrinya, mana yang suaminya gitu ya. Kecuali dia simpatisan dan baru datang gitu. Simpatisan itu maksudnya jemaat tamu yang datang, yang kemudian dia datang sama selingkuhannya, bisa jadi nggak ngerti. Tapi kalau memang itu jemaat pasti tahu. Dan apa yang Anda lakukan? Selama ini saya belum pernah ketemu yang datang ke gereja. Nggak ada yang berani terang-terangan ya? Iya gitu, bahwa dia mungkin tamu, lalu saya nggak tahu itu pasangannya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Mungkin ada aja yang datang. Tapi kalau misalnya jemaat nekat bawa selingkuhannya gitu, kayaknya semoga nggak ada juga ya. Ya kali aja nantang keperkasaan pendetanya gitu. Nggak ada. Tapi kalau misalnya ada jemaat yang kayak gitu, lalu dia ternyata udah pernah melakukannya, dia ke gereja gitu. Ke gereja lain yang besar yang mungkin nggak saya bilang bisa terdeteksi ya. Tobat ya. Iya. Berarti nggak apa-apa dong selingkuh? Tidak boleh tentunya. Loh, tadi bertobat katanya. Yang penting kan bertobat setelah melakukannya. Kalau kamu udah tahu salah, kamu kembali ke jalan Tuhan, pasti kan Tuhan mengampuni. Iya. Tapi kalau kamu punya rencana terus jalanin, terus diingetin, terus itu kan kekerasan hati toh. Ya, ketika ada orang yang nonton podcast ini dan dia hobi selingkuh gitu, terus dengar perkataan ibu tadi bahwa bertobat diampuni, ya saya selingkuh aja nggak apa-apa kan? Kan nanti kalau saya tobat ya udah dosa saya diampuni kok. Seperti kisah perempuan yang berzina dibawa oleh ahli-ahli Taurat orang Farisi pada Yesus. Yesus tanya gitu, siapa yang menghukum engkau? Nggak ada. Maka aku juga tidak menghukum engkau, dosamu diampuni, go and sin no more gitu. Toh ya diampuni kok. Jadi nggak apa-apa kan selingkuh. Terus ada cerita bahwa perempuan itu berselingkuh lagi nggak? Ya enggak sih. Nah udah, jangan kita buat-buat seolah-olah nggak apa-apa selingkuh bertobat, nggak bisa. Gini, orang kalau udah selingkuh, tidak pernah ada perselingkuhan yang kemudian berakhir baik-baik aja. Karena apa? Kan itu pihak sudah ada yang terluka ya. Itu kan kalau di firman Tuhan itu kayak gini, kenajisan itu bukan apa yang dari luar, tapi dari dalam diri kita. Betul. Kita tuh merusak diri kita, sementara kita tahu kita disebut bait Allah juga kan tubuh kita. Jadi maksudnya ibu ngomong begitu tadi itu orang rusak kumpul sama orang rusak gitu?
dalam perselingkuhan itu. Makanya berakhirnya nggak baik-baik aja gitu. Iya, berakhirnya gini, selalu ada korbannya gitu. Dan tidak ada yang perselingkuhan yang berjalan mulus. Nanti selalu akan ada dampak yang kita terima. Itu yang harus hati-hati. Coba Anda berawal dari perselingkuhan terus Anda harmonis hari ini, boleh komen ya? Iya. Kalau misalnya ada yang merasa harmonis, tenang, damai, sejahtera, coba. Saya kepengen tahu juga karena nggak ada. Karena ya? Dosa itu menggelisahkan. Dosa itu pasti menggelisahkan. Apalagi kalau kamu misalnya orang Kristen, Tuhan anugerahkan Roh Kudus pada kita gitu, pasti akan menggelisahkan gitu. Tidak ada ketenangan dalam perselingkuhan, perzinahan. Ya minimal orang dunia yang nggak kenal Roh Kudus tuh hati nurani lah, gitu ya. Benar. Hati nurani. Bener. Agama apapun kan pasti ada ajaran yang melekat di hatinya, benar dan salah, dosa dan tidak, ya nggak sih? Tapi kalau kamu melakukan hal itu, ya kita Kristen udah clear ya, pernikahan itu laki dan perempuan satu selamanya, nggak ada lagi yang mau ikut-ikutan. Ada ajaran lain yang mungkin boleh gitu. Kalau Kristen kan udah jelas. Ya. Yang membolehkan pun, agama yang membolehkan pun, saya pernah nanya ke wanita gitu ya, hati wanita mana sih yang mau diduakan itu? Benar. Ini saya nanya pada Anda wanita ya. Benar. Loh, saya pernah loh konseling yang berbeda. Begitu, ya? Yang dia adalah orang yang ketiga. Yang ketiga? Secara resmi agama. Aku bilang apa? Gak ada. Saya mendorong dia meninggalkan, dia ninggalin beneran. Karena untuk apa kalau kesedihan terus dipelihara? Apa yang dicari? Tuhan kan mau supaya hidup kita tenang kan? Apa yang dicari? Akhirnya dia meninggalkan kok. Yang jadi repot itu Ibu Flo, Ibu Pendeta Flo. Yang jadi rumit itu kalau dari perselingkuhan itu lahir anak. Nah gimana coba? Kalau dari perselingkuhan itu lahir anak, maka yang pertama, anak ini kan tidak salah, maka harus dirawat. Jadi bisa ada kasus yang pertama, kalau punya anak maka anak ini orang tuanya tetap harus merawat. Jadi suaminya ini ya, kita bahas misalnya yang berselingkuh suami sampai dia punya anak sama orang lain. Nah anak ini harus tetap dia bertanggung jawab, merawat, membiayai dan semuanya. Berarti selingkuhannya juga harus dikawin dong? Nggak bisa. Kalau Kristen pasti nggak bisa. Ya itulah, perselingkuhan selalu menghadirkan kepedihan, makanya jangan mencoba. Banyak persoalan yang muncul di belakangan. Dan selalu misalnya ya, kalau itu perempuan, dia akan selalu jadi korban. Kamu akan disingkirkan pasti. Tidak akan jadi yang pertama. Waduh. Pasti itu. Kamu akan disingkirkan. Kalau toh akhirnya jadi apa ya, yang pertama ini akhirnya mereka jadi berpisah lalu kamu menikah sama itu, tetap ada persoalan yang akan muncul nanti. Tidak ada yang berjalan mulus pernikahan yang lahir dari perselingkuhan itu. Iya. Jadi tetap ya, meskipun udah punya anak ya, itu bukan alasan untuk kamu menikah sama dia, menikah sama selingkuhanmu gitu ya. Nggak bisa. Bahwa anak itu bisa dirawat ya. Dan anak tanggung jawab dua-duanya. Oke. Makanya kan berarti kan persoalan itu akan panjang gitu kan. Terus ngapain? Kalau masalah itu kan gini, ada dua. Satu yang tak terkendali, satu yang kita bisa untuk batasin dan enggak. Nah perselingkuhannya harusnya kita bisa gitu. Itu kan dalam keputusan kita gitu. Ada masalah yang tiba-tiba terjadi, misalnya kita tiba-tiba sakit, itu kan di luar kendali kita. Tapi kan selingkuh kita bisa bilang enggak gitu. Ya enggak sih? Ya mestinya sih, tapi datangnya tiba-tiba dari mata turun ke hati, gimana? Iya, itu karena kan kita membenarkan relasi yang keliru. Orang selalu bilang gitu kan, kayak yang pernah artis terkenal itu, justru Tuhan seperti menaruh rasa cinta saya pada dia waktu pelayanan, pada dia punya istri dan anak. Nah loh. Itu kan membenarkan. Nah itu, kadang-kadang alasan-alasan kayak gitu loh, malah dibuat. Kalau memang Tuhan nggak setuju, kenapa harus menimbulkan perasaan suka saya pada dia, padahal kan saya udah punya istri. Gila nggak Tuhan yang disalahkan? Jadi itu perasaan suka bukan dari Tuhan ya? Enggak, bukan dari Tuhan. Bu, kembali lagi ya tadi ya Ibu Flo ya, ketika sang suami ini punya selingkuhan dan sudah punya anak gitu ya, terus Ibu bilang bahwa nggak boleh cerai.
Nah, sementara si istri aslinya, Bu, masa saya harus nerima suami kayak gitu? Dia udah punya anak loh, Bu. Saya udah jijik, Bu, dengan suami kayak begitu. Gimana coba? Ada yang gitu. Ada yang maksudnya merasa, makanya saya bilang bahwa semua kita percakapkan, ruang konseling itulah fungsinya gitu. Sampai pada titik ada yang bilang, Bu, sudah cukup gitu. Sudah cukup. Tapi saya sebagai pendeta kan tidak pernah mengiyakan oke cerai. Itu adalah keputusan mereka. Pasti kami gereja akan mendorong supaya ruang pengampunan diberikan, ruang pemulihan diberikan. Yang sering kali memicu akhirnya sampai ada berpisah ya karena yang satu ini susah diajak kerjasama, atau dia terus nyakitin, atau anak itu mendatangkan luka bagi keluarga itu gitu. Tapi kalau misalnya saya udah mau bercerai, tanya pada jemaat, nggak ada yang saya bilang oke bercerai, karena kan luka ya, itu sudah dalam banget begitu lukanya. Tapi kan kita selalu ingat ada anugerah gitu, ada pengampunan, ruang pengampunan. Tapi ketika mereka ngambil keputusan itu, bukan juga kita akan menghakimi mereka gitu. Gereja jelas posisinya, perceraian itu enggak. Tapi sampai pada titik mereka mengambil keputusan itu, kita dalam tanda kutip menerima dengan hati yang sedih gitu. Menerima itu bukan bersetuju lalu mendorong aja bercerai. Kita pasti membatasi dan mengatakan tidak. Tapi kan luka mereka ini tetap menjadi ada, ya? Ruang yang. Jadi bukan artinya setelah bercerai itu artinya luka itu sembuh gitu ya? Belum tentu. Justru concern Anda itu yang penting sembuhkan dulu luka itu. Betul, gitu. Betul. Oke. Ini menjadi ironis ya, gereja dalam sebuah pernikahan tuh awal-awalnya dilibatkan ya. Kan nggak sah kalau saya menikah kalau nggak gereja. Makanya saya butuh gereja ini berkomunitas supaya saya bisa legal nih pernikahannya gitu ya. Tapi waktu cerai kayaknya nggak melibatkan gereja ya. Kayak ya udah saya mau cerai, bye gereja, lu mau apa kalau gua mau cerai? Kayaknya gereja kayak nggak punya power gitu dalam perceraian. Waktu mereka bermasalah yang mereka nggak ngelibatin, tapi begitu sudah mau cerai, mereka nggak akan ngomong gitu. Dan itu yang kemudian kita kan akan narik ke belakang nih gitu. Jadi kayak kalau ini pernikahan mereka, ini perjalanan hidup mereka gitu. Di perjalanan hidup ini kan sudah nggak libatin gereja gitu. Mereka jalan gitu. Konflik-konflik bisa jadi kita juga nggak tahu gitu. Terus kemudian tiba-tiba dengar, loh kok bercerai atau sudah mau bercerai. Nah kalau mereka masih balik ke gereja, sudah mau bercerai, balik ke gereja, kita narik ke belakang nih ada apa gitu. Nah kalau di GKI memang kan ada percakapan pastoral. Ada percakapan pastoral. Sebenarnya kami pendeta itu juga sudah melihat gejala. Ini bahaya nih. Kita selalu bicara. Kalau saya yang melayani pernikahan, saya harus bicara, kamu yakin ini? Karena kita juga nggak bisa memberhentikan. Karena orang udah mau nikah kayak falling in love banget gitu ya, nutupin semua. Tapi kan dari percakapan, dari semua hal yang kami kan punya formulir yang harus diisi, catatan-catatan itu loh, ini bahaya. Itu semacam kayak filter gitu ya. Iya, betul. Ini bahaya loh kalau kamu terusin gitu ya. Gitu loh. Dan saya ngomong itu. Oh, kamu jadi yakin? Seharusnya gereja itu punya power di situ gitu ya. Betul. Kamu yakin mau menikah? Ini catatannya begini. Nggak apa-apa loh. Yang apa ya, naif itu kan gini. Nanti saya bisa mengubahnya kalau udah menikah. Nggak akan pernah bisa. Udah, nggak usah gitu. Itu benar-benar kebodohan lah kan tidak ada yang mustahil, Bu. Kalau saya melibatkan Tuhan, hati sekeras apapun bisa berubah kok, apalagi dengan dasar kasih. Kamu baru ketemu dia mungkin berapa bulan, berapa tahun lah, itu dari lahir persoalan masalah dalam diri kok. Gitu. Jangan mengorbankan diri untuk seolah-olah jadi juru selamat. Saya bilang kamu bukan Tuhan Yesus. Jangan jadi juru selamat untuk orang seolah-olah bisa mengubah, enggak. Kan yang bisa ubah hati orang Tuhan ya. Nah, lagi-lagi itu. Jadi ketika gereja dilibatkan dalam proses awal pernikahannya, sampai akhirnya dia menikah, tapi waktu bercerai itu kayak gereja nggak bisa mencegahnya gitu kan. Artinya kalau dia udah cerai dia ngurus sendiri ke pengadilan gitu. Jadi kayak gereja ini kurang dilibatkan gitu loh maksudnya ya. Iya, kalau misalnya kita nggak tahu persoalannya, tiba-tiba cerai, bisa ada gitu ya. Tapi selama ini
kalau dalam proses perceraian itu pendeta dilibatin di tempat kami dalam proses konflik mereka gitu ya, sehingga kami bagian ngeremnya, bagian nahannya supaya ajak bicara dulu, anak-anak harus gimana, semua dikonseling gitu. Oke. Jadi itu ya makna karena ketegaran hati. Karena ketegaran hati. Oke Bu. Terus misalnya ini ya, misalnya nih singkat cerita udah cerai akhirnya, udah nggak bisa nih dimediasi apapun ya udah cerai gitu, nggak boleh nikah lagi. Ini cerai hidup nih. Ya, kalau di tempat kami, kami punya persyaratan. Yang pertama itu anggota jemaat, jadi kita nggak akan menerima penitipan. Misalnya GKI lainnya, karena dia tidak melayani pemberkatan nikah kedua, lalu dia titipkan ke GKI Ngagel tempat saya melayani, nggak bisa. Kami nggak akan menerima. Kalau anggota jemaat bisa, tapi ada catatan 5 tahun setelah perceraian baru boleh ngajuin. Nggak ada yang misalnya 1 tahun ini dia menikah, lalu tahun depan dia cerai, tahun berikutnya dia bilang mau nikah lagi, nggak bisa. Tunggu 5 tahun ya? 5 tahun, karena kan bagi kami proses konselingnya itu harus jalan. Orang bercerai itu dukanya dalam, traumanya besar. Ya pastilah. Iya, dan itulah yang proses pendampingan, proses dia berpulih juga hatinya dengan waktu, dengan perjalanan kesendiriannya, butuh. Jadi kalau bercerai tahun ini, lalu beberapa bulan ketemu, lalu tahun depan udah gandeng yang lain deh. Saya bilang itu berpotensi menimbulkan persoalan di pernikahannya, harus sabar. Karena trauma itu kebawa lagi. Lalu karena waktu yang berdekatan dia bisa membandingkan pasangannya dengan sebelumnya. Pasti. Lalu kemudian dia bisa melihat ternyata semua pria atau semua wanita buruk, jadi nggak karu-karuan nanti. Gagal lagi bisa malah berpotensi gagal. Kalau toh nggak gagal karena dia malu, kalau harus cerai 2 kali, dia nahan sakitnya. Wih. Itu lebih berat. Sakitnya nahan seumur hidup kayak gitu. Coba tolong dipikirkan ulang deh gitu ya. Karena dia malu harus bercerai. Wah, berarti sial banget gue nih ya. Kok baru nikah cerai, sekarang nikah lagi kok cerai lagi. Daripada malu, dia nahan sakitnya. Nah, itu lebih berat. Makanya kami ada syaratnya 5 tahun. Kalau belum 5 tahun nggak ada. Ada kok yang ngajuin mau nikah, kita tolak, tunggu. Minta dipercepat gitu. Iya, maksudnya dia udah masukin gitu, tapi kita nolak karena ya ruang pastoral dan ruang berpulih itu perlu banget. Ya. Memang gini, orang yang sudah bercerai itu seringkali pernikahan kedua menjadi dalam tanda kutip ya kayak ajang balas dendam. Aku bisa temukan orang lain. Oh, bener. Yang dipisahkan juga gitu. Iya, bisa kok nemuin orang lain. Bener. Apalagi kalau pasangannya udah nikah, dia tuh pengen juga. Betul, emang lu aja yang bisa, gue juga bisa. Betul. Masih laku. Betul. Nah, itu yang bahaya kan. Itu yang bahaya malah. Karena kan kayak hidupnya dipertaruhkan dengan rasa sakit yang dia bawa-bawa terus, untuk apa kayak gitu. Nah, itu yang bahaya, karena cepat menikah seringkali karena dia udah dapat, saya tunjukkan, saya juga bisa. Wih. Nggak sehat. Stop ya kalau Anda melakukan itu ya, stop ya, jangan. Iya. Oke. Itu yang menyebabkan kenapa kalau di kami itu harus 5 tahun. Kita layani, kita tahu ada kesempatan kedua, tapi juga tidak bisa buru-buru. Dan tidak bisa dititip. Kalau bukan anggota GKI Ngagel, tidak akan kami layani. Supaya betul-betul concern dengan jemaat sendiri gitu ya. Kami tahu perjalanannya. Antar GKI aja nggak bisa, apalagi dengan gereja lain. Betul. 5 tahun, Mbok, kayak pemilu ya. Ganti pemimpin. Ulang. Memilih ulang pemimpin dalam keluarga. Iya. Iya juga ya. Oke. Jadi satu hal yang saya mau tanyakan yang terakhir ini ya. Ini saya kutip dari Matius 19 ayat 8 ya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata padamu, itu dalam Matius 19 ayat 9. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Berarti zina loh Bu kalau kawin lagi.
Kalau dia cerai hidup, gimana nih? Jadi kalau konteks dengan penjelasan ayat ini, zina tetap zina loh Bu. Iya, kalau konteks itu gini, orang berzina, orang berzina pada waktu itu kan langsung dilempari batu. Jadi begitu surat cerai keluar, dia kan dihukum mati. Oh, pasti mati ya? Iya, mati gitu. Nah makanya kalau sampai, oh iya nggak bisa kawin lagi ya, udah mati ya. Oke. Tapi misalnya Bu, saya sebagai suami misalnya ya, istri berzina dan prosesnya kemudian cerai gitu, misalnya di antara kita ya, saya boleh kawin lagi ya, nggak zina kan? Gini, ini dalam posisi saya misalnya saya dizolimi nih, istri saya yang cerai gitu, makanya saya ceraikan dia gitu, karena dia bercerai, nggak setia sama saya gitu. Istri yang berselingkuh, lalu akhirnya cerai. Lalu si suami boleh kan menikah lagi? Si suami mau menikah lagi ya. Kalau di kami ya langkahnya begitu tadi. Tetap 5 tahun. Iya, tidak ada yang cepat-cepat. Meskipun kamu sebagai korban misalnya. Iya, sebagai korban. Nggak bisa juga. Korban kan punya lukanya sendiri. Nanti kamu bawa-bawa luka lamamu. Tetap ya 5 tahun ya. Iya. Kalau di kami aturan itu tetap. Ada yang sama sekali nggak mau memberkati pernikahan kedua. Ada. Tapi dia tidak bisa nitipin juga. Kalau di tempat kami pasti akan nolak. Cuman kan persoalannya gini, kalau di GKI itu, misalnya gereja A tidak mau melayani pemberkatan nikah kedua, ya kan? Akhirnya tetap ini kan jemaat harus dilayani ya. Dia titip ke gereja B. Ketika dia titip gereja B, surat pernikahan itu bukan gereja B loh yang tanda gereja tangan. Gereja A yang keluarin kan. Berarti kan dia keluarin surat atas nama dia. Nah makanya. Ya itu kan. Kayak semacam mau cuci tangan gitu. Iya, gitu. Kalau di GKI kami jelas banget aturannya. Dia yang tanda tangan piagam pernikahan itu gereja asal loh, bukan gereja yang dititip. Yang memberkati di gereja nitip. Tapi kan secara sah hukum gereja dia yang bertanggung jawab. Gini aja deh, kalau Anda tuh rencana selingkuh terus cerai segala macam tuh jangan di GKI deh, susah. Nah. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya ya. Ruwet gitu. Karena ini bukan masalah yang sederhana gitu ya. Betul. Jadi jangan disederhanakan gitu. Betul. Yang juga sebenarnya kan kita mau menjaga yang terluka ini loh, dan menolong belum lagi untuk anaknya memulih. ya. Betul. Keturunan itu kan paling terluka ya anak nah, gitu saya ya. juga mau bilang gini untuk yang selingkuh itu ya, karena mungkin dia sekarang anaknya mungkin masih kecil. Yang selingkuh di sana Bu kameranya, nah itu mau ngomong di sana itu. Dia jangan saya nggak selingkuh. Oh iya, saya tahu. Siapa tahu kalau melakukan kekerasan gitu, mungkin anakmu masih kecil, tapi jangan lupa loh, kamu semakin tua, anakmu semakin dewasa. Selalu akan ada hal yang sebagai orang tua, kayak anak udah dewasa, dia udah punya power begitu, dan dia bisa dalam tanda kutip ya, balas itu. Balas dalam arti dia bisa nggak ngurus kamu ketika kamu tua. Dia bisa nggak ngakui, dia bisa merasa udah kamu papahku, tapi maaf. Iya juga ya. Coba jadi, mikir ya. Mikir yang panjang banget gitu. Mungkin sekarang kamu bisa mukul istrimu, bisa mukul anakmu karena masih kecil, tapi jangan lupa umurmu semakin tua, kamu melangkah ke kelemahan tubuh. Anakmu ke kekuatan karena dia semakin dewasa. Apalagi kalau dia berhasil, dia sukses. Iya. Dengan hati yang terluka dia punya power untuk balas dendam betul. Iya. Dan ya bukan nakut-nakutin ya, seringkali kalau orang yang sudah jatuh dalam dosa persinahan gitu tuh nanti masa tuanya jadi nggak enak. Wih, Ibu nakut-nakutin, saya jadi mikir ini. Iya, maksudnya jadi nggak enak nanti. Karena kan semua kita tetap harus menanggung apa ya yang menjadi akibat dari perbuatan kita. Tetap ada buah dari dosa itu yang harus ditanggung ya. Betul. Jadi nanti kalau udah tua baru nangis-nangis ke anaknya. Kan tidak adil untuk anak. Seolah-olah anak kayaknya jadi anak yang durhaka, tidak mengurus orang tua. Padahal dari kecil kamu mengabaikan dia. Jangan nagih di masa tua, anakmu harus merawat. Padahal sejak kecil dia anak yang tanpa ayah atau tanpa ibu.
Dia berjuang sendiri. Punya ayah, punya ibu, tapi tidak ada figur itu sama sekali gitu, karena kelakuan ayah dan ibunya. Terus ketika anak udah besar berhasil gitu, kita orang tua kayak nagih, kamu kualat banget nggak ngurus orang tua. Hey, waktu dia tertatih-tatih orang tua di mana gitu. Itu yang kadang-kadang ya nggak disadari. Kita orang tua melangkah pada kelemahan tubuh. Anak-anak yang kecil ini melangkah pada kekuatan karena bertumbuh dewasa kan. Iya. Jadi hati-hati. Bisa juga bukan anak loh yang balas dendam ya, saya mikirnya. Pasangannya mungkin hari ini soal-soal kayak nggak berdaya gitu ya. Nggak berdaya, ya nerima aja gitu ya. Udah kamu selingkuh aja gitu ya. Tapi awas nanti kalau kamu tua, siapa yang merawat gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya bukan juga anak kayak balas dendam ya. Dia hanya memilih untuk berjarak supaya nggak luka lagi. Iya, karena pada dasarnya dia sudah menyimpan luka itu kan. Kalau gitu dia dendam kan bisa dia jahatin orang tuanya. Gitu. Tapi ini dia nggak jahatin, tapi dia please jangan paksa saya. Nah, saya selalu menghargai ruang untuk itu. Bahwa kita mengingatkan untuk berdamai, untuk apa semua. Tapi kalau dia memilih untuk berjarak gitu, I need space kata dia begitu, ya nggak apa-apa. Karena kita nggak pernah tahu luka dia sedalam apa. Kita kan ketemu setelah dia dewasa dengan cerita. Iya. Gitu. Oke, Bu Flo, ini perbincangan yang luar biasa daging semua ya. Tapi intinya gini, ketika ada yang nonton ini dan mungkin mereka mengatakan bahwa itu semua yang di perbincangan kalian tuh aku gitu. Aku kotor, aku udah menjalani perselingkuhan, perzinahan itu gitu ya. Masih ada nggak ruang buat Tuhan sekali lagi buat seperti kisah wanita pezina itu gitu. Gimana, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya kalau misalnya Anda mendengar dan mengatakan itu aku, berarti ya ini cara Tuhan untuk mengingatkan, yuk kembali. Masih ada kesempatan. Selama masih bernyawa gitu, berarti ada kesempatan untuk kembali ke jalan Tuhan. Jangan terus, jangan memikirkan nanti gimana kalau misalnya aku mau bertobat tapi sudah kadung, sudah apa. Mulai dengan cari orang yang bisa Anda percaya, misalnya ke pendetamu gitu, supaya dilurusin semua benang kusut itu. Karena kan kembali ke jalan Tuhan pasti selalu ada jalannya. Amin. Kasih karunia anugerah Tuhan itu cukup ya buat kita ya. Betul, lebih dari cukup katanya lebih dari cukup ya. Baik Ibu Flo, terima kasih ya buat perbincangannya ya. Sama-sama. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.